Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Sintiasari dengan NPM 112231054 dari Universitas Sangga-Buana. Di sini saya membuat video untuk tugas praktik UAS Teori Pengambilan Keputusan. Di sini juga kita akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi Expert Choice 11 untuk membuat proses pengambilan keputusan menggunakan metode AHP. AHP AHP adalah metode pengambilan keputusan yang membandingkan berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Metode ini menyusun masalah ke dalam bentuk hierarki. Di bagian atas adalah tujuan, di tengah adalah kriteria, dan di bawah adalah alternatif pilihan. AHP menggunakan teknik Pie-Wise Comparison, yaitu membandingkan dua elemen sekaligus untuk menentukan mana yang lebih penting dan seberapa besar perbedaannya. Hasil dari perbandingan ini akan dihitung menjadi bobot prioritas yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing kriteria dan alternatif terhadap keputusan akhir. Keunggulan AHP adalah kemampuan mengukur konsisten logika dalam membuat perbandingan. Jika nilai konsistensi rasio di bawah 0,1, maka perbandingan kita dianggap konsisten dan hasilnya valid. Sebagai contoh nyata, kita akan melakukan analisis untuk memilih laptop terbaik bagi mahasiswa. Laptop yang dipilih harus mampu mendukung mendukung aktivitas seperti kuliah online, mengerjakan tugas, coding, dan desain grafis. Yuk kita lihat untuk menggunakan aplikasi XP Choice-nya. Setelah itu saya membuka aplikasi Choice-nya. Tampilan pertama seperti ini. Nanti saya memilih filenya disimpan di mana dan namanya. Setelah itu tampilannya seperti ini. Saya memilih laptop terbaik. Setelah itu saya mengklik kanan pada laptopnya, nanti ada tampilan seperti ini. Saya klik insert child of current node. Nanti tampilannya seperti ini. Saya tulis resolusi layar, next, enter, terus nulis RAM, enter lagi, saya tulis lagi berat, enter lagi, nanti saya tulis kapasitas baterai. Setelah itu saya klik enter untuk menyimpannya. Setelah itu saya akan memasukkan alternatif terbaiknya. Di sini alternatif terbaiknya ada Lenovo, terus Asus, terus setelah itu ada juga Acer. Nah, setelah itu saya akan memasukkan satu persatu untuk perbandingannya. Nanti kita klik 3.1 pada goal memilih laptop terbaik. Kita akan mengklik 3.1. Setelah itu saya akan memasukkan satu-satu. Di sini ada resolusi layar sama RAM. Dan terus ada resolusi layar sama berat. Terus ada juga RAM sama berat pada ke RAM. Terus ada juga resolusi layar pada kapasitas baterai. Terus ada RAM pada kapasitas baterai. Dan terakhir ada berat pada kapasitas baterai. Setelah itu klik untuk merecord. Setelah itu saya klik resolusi layar sama seperti tadi, klik 3.1. Nanti tampilannya seperti ini. Ada di sini ada Lenovo sama Asus. Untuk resolusi layar kita klik yang Asus. Terus Lenovo sama Asus, kita klik yang Asus. Terus di sini ada Asus sama Acer, kita klik yang Asusnya. Setelah itu kita record lagi, kita klik RAM sama seperti tadi ke 3.1. Di sini ada Lenovo sama Asus. Kita di sini akan klik untuk ke Lenovo. Terus di sini ada Lenovo Acer. Di sini nanti kita kliknya ke Acer untuk yang RAM-nya. Terus yang terakhir ada Asus pada Acer. Nanti kita klik yang Asusnya.
sebelah Asus. Nanti di sini kita sama seperti tadi klik berat ke 3.1. Di sini ada Lenovo versus Asus. Untuk beratnya kita lebih berat di Lenovo. Terus untuk selanjutnya Lenovo sama Acer, nanti di sini lebih berat ke Acer. Terus nanti di sini ada Asus pada Acer, nanti lebih berat ke Asus. Kita klik lebih berat Acer. Nanti kita klik lagi record. Terus kita ke kapasitas baterai sama seperti tadi ke 3.1. Nanti di sini ada Lenovo vs Asus, berarti kapasitas baterainya lebih ke untuk Lenovo versus Asusnya lebih ke Asus. Terus nanti ada Lenovo versus Acer. Nanti di sini lebih kapasitas baterainya lebih ke Acer. Untuk 3 nanti ada Asus versus Acer juga. Seperti itu. Nanti kita klik lagi record. Untuk baliknya kita bisa klik record. Setelah itu kita akan melihat perbandingannya antara semuanya. Kita lihat nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Nanti di sini yang paling ini ada Asus dengan 0,594. Ntar kita klik sort by property. Di sini juga ada Asus dengan 0,594. Setelah itu saya akan melihatkan grafik analisis pemilihan laptop terbaik. Pada grafik ini kita melihat hasil analisis sensitif performance 3 merek laptop, yaitu Asus ditunjukkan dengan garis merah, Lenovo dengan garis hijau, dan Acer dengan garis biru. Analisis ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu resolusi layar, RAM, berat, kapasitas baterai. Jika diperhatikan, Asus memiliki keunggulan yang menonjol pada kriteria resolusi layar dan kapasitas baterai, namun performanya lebih rendah daripada aspek dan berat. Lenovo tidak stabil dengan performance yang cukup merata, namun kriteria meskipun tidak terlalu dominan di salah satu aspek tertentu. Sementara itu, Acer unggul pada kriteria RAM dan berat sehingga cocok bagi pengguna yang membutuhkan laptop ringan dengan kapasitas memori besar, namun performanya lebih rendah pada resolusi layar dan kapasitas baterai. Setelah itu, saya akan melihatkan hasil dynamic sensitivity. Grafik ini menunjukkan hasil analisis pemilihan laptop terbaik menggunakan metode AHP di Aspect Choice. Ada 4 kriteria utama yang dipertimbangkan, yaitu resolusi layar dengan bobot 28,9%, RAM 22,3%, berat 12,7%, dan kapasitas baterai 33,3%. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk bar chart di sebelah kanan. Dari ketiga alternatif, Asus memperoleh skor tertinggi yaitu 42,6%, diikuti Lenovo dengan 28,9% dan Acer dengan 28,8%. Artinya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, Asus menjadi laptop terbaik secara keseluruhan, terutama karena unggul pada resolusi layar dan kapasitas baterai. Setelah itu, saya akan melihatkan gambar gradient sensitivity. Grafik ini menunjukkan analisis sensitivitas berdasarkan kriteria resolusi layar dalam memilih laptop terbaik. Garis merah mewakili Asus, garis hijau untuk Acer, dan garis biru untuk Lenovo. Dari grafik ini terlihat bahwa ketika nilai resolusi layar semakin tinggi, performa Asus ikut meningkat. Sebaliknya, Lenovo justru menurun seiring peningkatan resolusi, sedangkan Acer cenderung stabil tanpa banyak perubahan. Garis vertikal merah pada sumbu X menunjukkan titik resolusi yang sedang dianalisis. Pada titik ini, Asus memiliki keunggulan dibandingkan dua merek lainnya. Artinya, jika resolusi layar dijadikan prioritas utama, Asus menjadi pilihan laptop terbaik. Setelah itu, ada head to head antara Lenovo dan Asus. Memperhatikan perbandingan antara Lenovo dan Asus berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu resolusi layar, RAM, berat, dan kapasitas baterai, serta hasil keseluruhan. Dari tampilan batang, terlihat Asus unggul pada bagian besar kriteria, terutama di resolusi layar dan kapasitas baterai, sehingga memberikan skor keseluruhan yang lebih tinggi. Sementara itu, Lenovo memiliki performa yang relatif stabil, namun tidak sekuat Asus pada aspek yang paling berpengaruh. Dengan demikian, jika dibandingkan secara
Langsung Asus lebih direkomendasikan sebagai laptop terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan dalam analisis ini. Setelah itu, di sini juga ada head-to-head sensitivity antara Lenovo dan Acer. Memperbandingkan langsung antara Lenovo dan Acer berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu resolusi layar, RAM, berat, dan kapasitas baterai. Dari tampilan button terlihat Lenovo unggul pada beberapa aspek tertentu, sementara Acer lebih menonjol pada kriteria lain. Perbandingan ini membantu kita melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing merek secara lebih detail. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pilihan terbaik akan sangat beruntung pada prioritas pengguna. Jika mengutamakan kriteria tertentu seperti RAM atau berat, maka Acer lebih sesuai. Namun, jika fokus pada resolusi layar dan kapasitas baterai, Lenovo bisa menjadi pilihan yang lebih tepat.